Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang definisi manajemen pengorganisasian. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Roikul Ubad dengan NIM 21101030067. Manajemen pengorganisasian secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni organon, yang berarti alat atau sarana. Mendasarkan pada pengertian tersebut, penganut aliran ini mengatakan bahwa organisasi merupakan sarana untuk mencapai suatu sasaran. Dev 2010 mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan sekumpulan yang memiliki suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktivitas yang dikoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan lingkungan eksternal. Robbins 2011 menyatakan bahwa organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta secara bersama dalam batasan waktu tertentu dan terus-menerus berupa menyampai suatu sasaran. Budi Harjo menambahkan bahwa semua organisasi memiliki visi, misi, dan sarana yang ingin dicapai. Sasaran tersebut kemudian lazim dikenal sebagai keefektifan organisasi. Dalam konteks organisasi yang perlu diperhatikan agar sasaran tercapai secara maksimal adalah harus teratur, artinya dalam merumuskan sasaran dari sebuah organisasi harus melihat kemampuan yang dimiliki dan fungsi pengorganisasian dalam manajemen berfungsi mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki. Jadi, dapat diartikan secara lebih kompleks bahwa organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, lingkungan, dan keberadaan sumber daya yang dimiliki. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya Amirah Hilmi Wasalma dengan NIM 211101030069. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pengorganisasian. Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tentunya sebuah organisasi harus memiliki garis haluan yang mendasar sebagai pedoman untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi ketika dalam sebuah organisasi ingin berjalan dengan lancar, maka kalian harus mendapatkan garis haluan. Maksudnya garis haluan ini adalah prinsip. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus ada prinsip terlebih dahulu agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Menurut
Herujito, prinsip-prinsip atau asas-asas yang harus ada dalam sebuah organisasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan organisasi yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula sebagai pedoman melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tujuan merupakan sasaran utama dari setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga dengan arah yang jelas sebagai pedoman, orang-orang yang tergabung dalam lingkaran organisasi tersebut tidak memiliki haluan lain kecuali yang sudah digariskan, dan akan terbangun semangat kerjasama yang kuat dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pembagian pekerjaan. Dalam sebuah organisasi, struktur harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pembagian kerja antara pimpinan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya menjadi jelas. Pembagian kerja dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab yang tidak jarang melahirkan gerakan dan menjadi hambatan pencapaian tujuan. Pembagian kerja yang jelas juga mempertegas dari siapa seseorang harus menerima perintah dan kepada siapa harus mempertanggungjawabkannya. Karena pada dasarnya sebuah organisasi merupakan suatu sistem pembagian kerja bagaimana mencapai tujuan melalui kerjasama. Yang ketiga yaitu delegasi kekuasaan. Setelah pembagian kerja melalui struktur organisasi yang ada, maka selanjutnya adalah pendelegasian kekuasaan atau wewenang dari pimpinan kepada bagian-bagian di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan dan tercipta suatu tanggung jawab dari kekuasaan atau wewenang yang diberikan. Yang keempat yaitu tingkat pengawasan. Tingkat pengawasan dalam sebuah organisasi haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama agar dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang telah diberikan berjalan sesuai rencana dan maksimal. Penggambaran tingkat pengawasan tentunya dilakukan pimpinan selaku pemberi wewenang terhadap bagian-bagian selaku penerima wewenang. Sehingga dengan adanya tingkat pengawasan yang baik, maka terjadinya penyelewengan wewenang akan dapat ditekan. Oleh karena itu, pentingnya tingkat pengawasan tersebut. Sebuah organisasi harusnya dibentuk dengan memperhatikan aspek kemudian dari sistem pengawasan di dalamnya. Yang kelima yaitu rentang kekuasaan. Secara sederhana, rentang kekuasaan merupakan penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan. Sebuah organisasi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dari seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Artinya, seorang pemimpin akan dapat melakukan tugas kepemimpinan dan melakukan pengawasan secara maksimal apabila terdapat suatu batasan yang jelas mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang menjadi wilayahnya. Sehingga dengan kejelasan rentang atau batasan kekuasaan dalam sebuah organisasi tidak akan terlahir pemimpin yang sewenang-wenang. Yang keenam yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang umumnya mempunyai atasan. Dari atasan itulah seseorang akan menerima perintah dan kepada siapa juga akan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Perintah dan tanggung jawab akan tergambar secara jelas apabila struktur sebuah organisasi jelas. Yang ketujuh yaitu koordinasi. Dalam sebuah organisasi, koordinasi harus senantiasa dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih aktivitas dan pertanggungjawaban dari aktivitas tersebut. Koordinasi merupakan pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan berbagai upaya untuk menciptakan semangat kesatuan dan kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesatuan dan semangat kerjasama merupakan asas dari koordinasi, sehingga dengan koordinasi yang maksimal, rasa persatuan dan semangat kerjasama antar orang-orang atau bagian-bagian dalam sebuah organisasi juga akan maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya.